1421 kesempatan terakhir, 8. Leng Xicheng hanya berdiri dekat pintu dan melihat keluarga Gu. Ia tidak maju ataupun mundur, ekspresinya sangatlah dingin. Gu Qingqing juga tidak maju lagi, ekspresinya terlihat sangat tenang, tidak akan memakan waktu lama, bicara di sini saja. Mumpung ada Xicheng dan kakak di sini, aku ingin berbicara dengan jelas agar tidak ada masalah lagi ke depannya. Karena pembantu masih masak di dapur, biarkan dia di sana, bagaimanapun juga ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan. Apa maksudmu dengan bukan sesuatu yang dapat dibanggakan? Wu Weimei melempar lap ke lantai dengan marah. Gu Qingqing, kamu jangan lupa, kamu adalah anak perempuan dari keluarga Gu. Aku tidak melupakannya. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ibu tidak perlu khawatir. Kedepannya aku tetap akan memberikan biaya hidup padamu. Aku tidak akan menahan biaya hidup, biaya pengobatan, biaya makan dan tempat tinggalmu. Tapi, ketika Gu Qingqing berkata sampai sini, ia menjeda sejenak, lalu melihat Gu Qingshan, sedangkan kakak, aku tidak berkewajiban menghidupinya. Dia sudah mau masuk usia 30 tahun, sudah saatnya dia menanggung beban keluarganya dan mencari uang sendiri. Kedepannya, selain biaya hidup ibu, aku tidak akan memberikan uang lagi. Wu Weimei marah besar, kamu ini masih punya hati nurani atau tidak? Dia adalah kakakmu. Kalau aku tidak memiliki hati nurani, aku sudah membiarkannya di penjara seumur hidup. Gu Qingqing tetap tenang ketika menghadapi amarah Wu Weimei. Kejadian kali ini adalah yang terakhir. Kedepannya jika terjadi sesuatu, aku harap kedua keluarga kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Lain kali aku tidak akan mempedulikan apa yang sudah dilakukan kakak lagi, semuanya tidak ada hubungannya denganku. Gu Qingqing, aku sudah selesai mengatakan apa yang ingin aku katakan. Rumah dan mobil kalian pakai saja. Biaya pengacara, uang jaminan dan sebagainya, Xicheng dan aku sudah membayarnya, jadi kalian tidak perlu membayar sepeser pun lagi. Meskipun kakak sudah dibebaskan dengan jaminan, tapi tetap akan mendapatkan hukuman. Kakak sudah menandatangani dokumen-dokumen penting itu dan mengambil sahamnya. Meskipun akhirnya aku menemukan pengacara untuk meringankan hukumannya, tapi dia masih akan terkena denda. Tapi aku dapat membantu kalian membayar denda dan biaya tak terduga setelah keputusan pengadilan jika kalian tidak mampu. Ini juga merupakan hal terakhir yang bisa aku bantu. Kemudian Gu Qingqing menambahkan lagi, kedepannya setiap bulan tetap seperti sebelumnya, sebulan 5.000 yuan. Tentu saja, jika terjadi kecelakaan dan harus dirawat di dalam rumah sakit, aku juga akan membiayainya. Oh ya, aku mau menekankan bahwa hanya untuk ibu. Sedangkan masalah kakak, aku tidak akan mempedulikannya, aku sudah membantunya sebisa mungkin dalam sisi keuangan dan tenaga kerja. Lalu, jika terjadi masalah, tolong jangan hubungi aku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu mengatasi perkelahian dan korupsi yang kakak lakukan. Apakah aku harus menurutimu untuk tidak meneleponmu? Bagaimanapun aku tetaplah ibumu dan Qingshan kakakmu. Wu Weimei sudah mau gila. Jika bukan karena Leng Xicheng juga ada di sini, ia benar-benar ingin membunuh Gu Qingqing sekarang. Aku sudah selesai bicara. Gu Qingqing membalikkan badannya tanpa ragu, ia berjalan ke samping Leng Xicheng. Kedepannya kalau tidak ada urusan, jangan mencariku lagi, juga tidak perlu mencari Xicheng. Karena aku tetap tidak akan mengurusnya. Kalau kamu berani mengabaikan kami, percaya atau tidak, aku akan membuat keributan di perusahaanmu. Ekspresi Gu Qingqing tetap cuek, ia membuka pintu rumah dan mengatakan, ribut saja sesukamu, yang penting aku tidak salah. Sudah, kakak sudah susah payah pulang, kalian istirahat dan makan yang baik. Kedepannya jangan masuk ke penjara lagi, selamat tinggal. 1422 kesempatan terakhir, 9. Leng Xicheng berdiri di samping Gu Qingqing, ia melihat Gu Qingqing mengatakan apa yang ingin ia sampaikan, lalu membuka pintu dan berjalan keluar bersamanya. Gu Qingqing, jangan pergi. Ekspresi Wu Weimei yang ada di dalam rumah tampak buruk. Jika mengatakan Wu Weimei merasakan kemarahan setelah keterkejutan tadi sore, maka kini yang dirasakannya adalah ketakutan setelah marah. Gu Qingqing adalah anak yang Wu Weimei besarkan sejak kecil, ia mengetahui Gu Qingqing memiliki sifat yang sangat lembut, jika tidak terlalu keterlaluan, Gu Qingqing biasanya akan menahan emosinya. Walaupun terpaksa, namun asalkan Gu Qingqing tidak dipaksa hingga berdiri di depan jurang, biasanya ia tidak akan melawan. Namun yang paling mengerikan dari Gu Qingqing adalah sikap yang diperlihatkannya tadi itu.
Gu Qingqing akan menjadi sangat tenang jika amarah dan emosinya sudah melonjak ke titik tertentu. Namun rasa tenangnya itu biasanya menandakan sebuah keputusan, menandakan bahwa ia tidak akan mengubah lagi keputusannya. Wu Weimei pernah melihat Gu Qingqing yang seperti ini sekali, yaitu beberapa hari setelah kematian ayah Gu, saat Wu Weimei dan Gu Qingshan memaksa Gu Qingqing menikah dengan Leng Xicheng. Waktu itu Gu Qingqing yang awalnya terkejut, kemudian marah, sampai berontak hingga akhirnya kembali tenang karena terpaksa. Lalu kali ini, Gu Qingqing langsung membuka pintu dan keluar dari rumah keluarga Gu. Wu Weimei masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leng Xicheng yang masih berdiri di luar pintu sudah menoleh padanya. Tatapan pria itu tampak dingin dan tenang, lalu tanpa mengatakan satu kata pun, ia pun mengikuti Gu Qingqing pergi. Namun justru karena tatapan Leng Xicheng yang dingin dan tenang itu membuat Wu Weimei tidak berani maju lagi. Gu Qingqing jalan duluan, sedangkan Leng Xicheng berdiri di belakangnya, menunggu Gu Qingqing jalan dulu, kemudian baru mengikutinya. Leng Xicheng jelas-jelas tidak menginginkan Wu Weimei dan Gu Qingshan mengganggu Gu Qingqing lagi. Tempat yang ditinggali Wu Weimei dan Gu Qingshan ada di area villa pemberian Leng Xicheng. Jujur saja, mereka sekarang tinggal di villa, punya mobil bagus, serta mendapat uang 5.000 yuan per bulan, bahkan Gu Qingqing juga harus membantu mereka menyelesaikan banyak masalah. Leng Xicheng benar-benar merasa perbuatan Gu Qingqing sudah sangat cukup bagi keluarga Gu. Jika Musangen dan Leng Mo yang memiliki sifat seperti Wu Weimei dan Gu Qingshan, setiap hari hanya bisa membuat masalah, apalagi masih meminta uang bagaikan bos, Leng Xicheng pasti akan segera mengeluarkan mereka dari rumah. Meskipun Leng Xicheng merasa Gu Qingqing sudah melepaskan dirinya, namun ia tetap khawatir wanita itu akan sedih. Ia berpikir sejenak, lalu melangkah maju dan berjalan sejajaran dengan Gu Qingqing. Mobil Leng Xicheng diparkir di luar halaman. Ia memberikan isyarat pada supir, menyuruhnya pergi. Ia berharap dapat menemani Gu Qingqing jalan sebentar, agar wanita itu dapat melampiaskan emosinya. Tapi, Gu Qingqing malah merasa aneh, kita tidak pulang dengan mobil. Leng Xicheng tidak melihat ke arah mobil, melainkan hanya terus berjalan, tadi makan siang kebanyakan, ayo jalan-jalan dulu untuk memperlancar pencernaan. Sekarang sudah mau jam 8 malam, meskipun tadi makan siang kebanyakan, seharusnya sudah tidak terlalu kenyang, kan? Namun meskipun Gu Qingqing sudah memutuskan hubungan kekerabatannya, tapi suasana hatinya masih sangat kacau. Lampu jalan memancarkan bayangan mereka, membuat mereka tampak kesepian. Cuaca hari ini bagus, area villa juga berada di pinggiran kota. Ketika Gu Qingqing mengangkat kepalanya, ia dapat melihat cahaya bulan yang terang di langit. Leng Xicheng juga mengikuti gerakan Gu Qingqing, mengangkat kepalanya dan melihat langit. Mereka berjalan di bawah cahaya bulan, dan Gu Qingqing terlihat mengambil napas dalam, kemudian menghembuskannya. Ia seolah ingin memuntahkan semua kotoran dari helaan napas panjang tersebut. Setelah menghela napas panjang, perasaan Gu Qingqing pun menjadi lebih baik. Aku sedikit lapar, ayo kita pergi. Aku mau cepat-cepat pulang. Leng Xicheng tertegun, ia melihat Gu Qingqing menunjukkan senyuman, langkah kaki Gu Qingqing juga menjadi ringan, seolah benar-benar sudah berjalan keluar dari masalah tersebut. 1423 kesempatan terakhir, 10. Leng Xicheng melihat langkah kaki Gu Qingqing yang ringan. Wanita itu berjalan di depannya dengan memakai rok, tidak lama kemudian ia pun sampai di tepi jalan. Gu Qingqing memakai sepatu yang tidak terlalu tinggi, ujung roknya bergerak sesuai langkah kakinya. Kelihatannya Gu Qingqing benar-benar sudah melepaskan diri dari masalah tersebut dan seluruh tubuhnya jadi ringan. Namun mungkin karena suhu malam ini terlalu rendah, atau juga mungkin karena tadi sore hujan deras, kini udara sangat lembab, bahkan berkabut. Gu Qingqing berjalan di depan sendirian, tidak lama kemudian ia pun menghilang di dalam kabut tebal tersebut. Mungkin Gu Qingqing memang sebuah pesawat yang terbang di atas langit, yang dioperasikan oleh pilot, juga dikendalikan oleh ATC bandara. Lalu sekarang akhirnya Leng Xicheng melepaskan semua beban dalam diri Gu Qingqing, baik itu ayah Gu, Ni Zining, ataupun ibu dan kakaknya. Kini hanya tersisa Leng Xicheng yang berada di samping Gu Qingqing saja. Leng Xicheng tiba-tiba merasa sedikit panik, meskipun Gu Qingqing sudah membebaskan diri dari beban keluarga, namun kenapa ia selalu memiliki perasaan tidak tenang. Gu Qingqing kini bagaikan layang-layang, walaupun benangnya masih di tangan Leng Xicheng. Namun jika benangnya putus, maka semuanya akan berakhir. Kenapa masih bengong di sana, masih sesak?
Gu Qingqing yang berjalan di depan melihat Leng Xicheng terbengong di tempat, ia pun merasa aneh dan bertanya. Leng Xicheng menganggukkan kepalanya, lalu ia pun melangkah mengikuti Gu Qingqing. Mungkin karena tadi sore hujan deras, jadi ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing berjalan hingga pintu gerbang, ada banyak genangan air di jalanan. Genangan air di tepi jalan tentu saja sangat kotor, Leng Xicheng sudah mengerutkan keningnya ketika melihatnya. Sebagai seseorang yang gila dengan kebersihan, menyuruhnya menginjak air kotor seperti ini benar-benar salah. Tadi Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk menggunakan mobil, sehingga tidak khawatir sama sekali. Kini mereka mau keluar, namun mobil ada di luar gerbang. Ketika Leng Xicheng ingin memanggil mobilnya masuk, Gu Qingqing sudah melangkah duluan, ia meloncat ke daerah genangan air yang lebih tinggi yang tidak mengenai air dengan mengangkat satu kakinya. Sepatu Gu Qingqing tidak terlalu tinggi, ia berjalan dengan hati-hati, takut akan menginjak air kotor tersebut. Leng Xicheng berjalan di belakangnya, dan melihat gerakan Gu Qingqing tadi. Ia lalu melangkah dengan cepat dan mengangkat Gu Qingqing dengan kedua tangannya. Gu Qingqing terkejut, setelah ia sadar, ia sudah berada di dalam pelukan Leng Xicheng. Bukannya Leng Xicheng tidak suka kalau kedua kakinya menginjak genangan air. Kenapa? Gu Qingqing mengangkat kepalanya, ia melihat Leng Xicheng sedang memeluknya dan berjalan melewati genangan air kotor ini dengan tenang. Sudah, sebelum benar-benar menyelesaikan ucapannya, Gu Qingqing melihat Leng Xicheng berjalan menginjak lubang genangan air tersebut. Ekspresinya tidak berubah, juga tidak berniat mau menurunkannya. Leng Xicheng, Gu Qingqing memegang erat lengan Leng Xicheng, ia melihat pria ini menggendongnya sampai di samping mobil. Setelah tiba di samping mobil, Leng Xicheng baru menurunkannya. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat kaki Gu Qingqing, untungnya sepatu istrinya tidak kotor. Lalu ia menghentakkan kedua kakinya, ingin membersihkan air lumpur dari sepatunya. Kemudian ia mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Gu Qingqing yang tampak sedikit lugu, ia pun mengerutkan keningnya, tidak naik mobil. Bukannya sudah lapar? Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, lalu ia membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, begitu juga dengan Leng Xicheng. Mobil Leng Xicheng pun melaju, ketika memasuki belokan, mereka pun sudah tidak bisa melihat ke area villa lagi. Semakin menjauh dari villa, Leng Xicheng dapat merasakan bahwa, meskipun Gu Qingqing yang ada di sampingnya merasa lega, namun tubuhnya menegang, jari tangannya mengepal, ekspresinya juga menjadi berat. 1424 kesempatan terakhir, 11. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, lalu meletakkan tangannya di atas punggung tangan sang istri. Gu Qingqing tertegun, ia menolehkan kepalanya dan melihat Leng Xicheng. Namun Leng Xicheng sengaja melihat keluar jendela, tidak melihatnya, hanya saja pria itu semakin mengeratkan genggaman tangannya. Kemudian Leng Xicheng mengulurkan satu tangannya lagi dan menarik kepala Gu Qingqing agar bersandar di pundaknya. Gu Qingqing tertegun, perasaannya sekarang memang sangat sedih. Walaupun secara logika ia mengerti jika ia membiarkan Wu Weimei dan Gu Qingshan berbuat sesuka hati lagi, itu hanya akan mencelakakan mereka, namun ketika ia memikirkan bahwa kedepannya ia tidak akan berhubungan lagi dengan mereka, hatinya tetap sangat menderita. Namun ia tidak menyangka, ternyata Leng Xicheng dapat mengerti, bahkan meminjamkan pundak untuk dirinya. Leng Xicheng. Gu Qingqing menolehkan kepalanya dan melihat ekspresi Leng Xicheng yang tetap sangat tenang, seolah orang yang menjadi sandaran Gu Qingqing sekarang bukan Leng Xicheng. Walaupun Leng Xicheng bersikap tenang, namun perhatiannya tidaklah palsu. Meskipun ia belum sangat mencintai Gu Qingqing, namun sedikit perhatian seperti ini bagaikan sebuah lampu jalan di bawah langit gelap, meskipun tidak begitu terang, namun merupakan satu-satunya lampu yang menyala di dalam kehidupan Gu Qingqing. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia mengambil selembar tisu dan mengelap ujung celana serta sepatunya yang kotor. Namun sepatu sudah terkena air kotor, tidak akan bisa dibersihkan hanya dengan tisu. Akhirnya ia pun meremas kertas tisu dan membuangnya ke tong sampah mobil. Begitu Leng Xicheng duduk tegak kembali di kursinya, tiba-tiba Gu Qingqing pun memeluknya. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia dapat merasakan seluruh badan Gu Qingqing sudah masuk ke dalam pelukannya. Satu tangan Gu Qingqing merangkul pinggangnya, memeluk dengan erat, seolah jika sampai terlepas maka ia akan meninggalkannya. Apa yang terjadi? Leng Xicheng menundukkan kepalanya dengan bingung, jangan-jangan gara-gara ibunya. Ia berpikir sejenak, lalu bertanya, sedih ya?
Suaranya tetap dingin seperti biasanya. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, lalu menggeleng, sedikit, tapi, bagaimanapun tetap akan mengalaminya suatu hari. Jika mengatakan Gu Qingqing merasa lega 100%, itu tidak mungkin, namun ia juga mengerti kondisi sekarang, jadi ia juga tidak akan membiarkan masalah itu mempengaruhinya terlalu lama. Terus kenapa? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya lagi, ia hanya mengeratkan pelukannya saja. Leng Xicheng tiba-tiba teringat bahwa besok adalah hari kematian ayah Gu. Jangan-jangan Gu Qingqing sedih karena ia memilih untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Gu pada saat seperti ini. Namun ayah Gu adalah sosok yang sangat disayangi Gu Qingqing, Leng Xicheng tidak akan dengan bodohnya melupakan sosok penting dalam hidup Gu Qingqing itu. Xicheng, Gu Qingqing tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika berada di dalam pelukan Leng Xicheng. Leng Xicheng sedikit bingung, ia mengerutkan keningnya dan juga menundukkan kepalanya, ya. Gu Qingqing tertegun sejenak, lalu mengatakan, besok, peringatan hari kematian ayahku. Leng Xicheng sangat kaget Gu Qingqing akan inisiatif mengungkit masalah ini. Apa maksudnya? Apakah Gu Qingqing masih sakit hati? Kalau kamu ada waktu, ayo kita berdoa untuk ayahku, mau? Undangan Gu Qingqing yang mendadak membuat Leng Xicheng terkejut, besok, kita sama-sama mendoakan ayahmu. Setiap hari peringatan kematian ayah Gu, Leng Xicheng akan diam-diam datang dan menyaksikan Gu Qingqing mendoakan mendiang ayahnya dari jauh. Sebelumnya Gu Qingqing juga pernah mengungkit masalah ini, namun karena di antara mereka berdua telah terjadi banyak hal, Gu Qingqing pun tak jadi mengajaknya. Bahkan Leng Xicheng kira, ia hanya bisa melihat dari jauh Gu Qingqing mendoakan mendiang ayahnya sendirian. Tapi ternyata, 1425 kesempatan terakhir, 12. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, ekspresinya menjadi serius, Aku rasa, ayahku sebenarnya, juga mungkin sangat ingin bertemu denganmu. Sebagai menantunya, ketika Gu Qingqing mengatakan hal tersebut, matanya menatap wajah Leng Xicheng. Ia tidak ingin percaya juga tidak percaya bahwa, mungkin, Leng Xicheng adalah orang yang ada di balik kecelakaan ayah Gu. Bahkan, tentu saja, kalau kamu besok ada urusan lain. Aku juga, tidak pernah ada kesempatan, pergi melihatnya. Setelah diam untuk beberapa saat, Leng Xicheng pun mengatakan, aku ingat ayah menyukai arak ya. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Leng Xicheng berpikir sejenak, kalau begitu aku akan membawakan arak favoritnya. Maksud Leng Xicheng ini, dia setuju. Dia juga ingin menemui ayah Gu. Gu Qingqing melihat ekspresi Leng Xicheng yang tenang ini dengan bingung. Dari ekspresi Leng Xicheng, Gu Qingqing sama sekali tidak dapat merasakan sedikit rasa berdosa pun, juga tidak merasakan ada emosi yang lebih. Leng Xicheng hanya seperti mau pergi menemui seorang saudara yang sudah lama tidak bertemu saja. Jadi apakah selama ini Gu Qingqing sudah salah karena membayangkan Leng Xicheng sebagai pelaku yang membunuh ayahnya? Gu Qingqing sudah melihat dengan matanya sendiri CCTV yang merekam kejadian kecelakaan lalu lintas 3 tahun yang lalu. Ia juga sudah melihat hasil laporan dari kantor polisi dengan teliti. Leng Xicheng memang tidak mengemudi dengan kecepatan lebih, tidak mengemudi dalam kondisi mabuk, ataupun melanggar peraturan lalu lintas manapun. Kecelakaan tersebut bisa terjadi, semua karena ayah Gu yang kebanyakan minum. Ditambah lagi waktu itu ayah Gu sedang panik ingin mencari Gu Qingqing, sehingga ia juga tidak melihat jalan. Lalu pada hari itu juga cuacanya sedang buruk, jalan menjadi licin karena hujan, jalanan juga redup, dan menyebabkan Leng Xicheng menabrak ayah Gu tanpa sengaja. Sebenarnya selama 3 tahun ini, yang menghantui Gu Qingqing bukanlah karena Leng Xicheng yang menabrak ayah Gu hingga meninggalkan dunia, melainkan karena pada malam itu, ayah Gu bisa keluar rumah karena ingin mencarinya. Jika ayah Gu tidak pergi mencarinya, maka dia juga tidak akan keluar dari rumah, dan juga tidak akan meninggal dunia karena kecelakaan. Orang yang sudah mencelakakan ayah Gu bukanlah Leng Xicheng, melainkan Gu Qingqing sendiri. Leng Xicheng sama sekali tidak berdosa atas kecelakaan tersebut, semua ini karena Gu Qingqing terlalu sedih, dan terlalu sensitif. Apalagi Gu Qingqing tidak dapat melepaskan diri dari kematian ayah Gu, ia memerlukan seorang pelaku untuk meringankan penderitaannya. Makanya ia pun menuduh Leng Xicheng. Namun selain menyimpan dendam pada Leng Xicheng, Gu Qingqing tetap tidak dapat memaafkan dirinya sendiri dari kejadian tersebut. Baik, ayo kita pergi sama-sama. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya dengan kuat,
Kemudian ia memeluk Leng Xicheng lagi dengan kuat. Leng Xicheng juga merangkul pinggangnya agar Gu Qingqing dapat bersandar di badannya dengan nyaman. Yang tidak terlihat oleh Gu Qingqing adalah, kini ada siratan kesulitan di mata Leng Xicheng. Larut malam, Leng Xicheng turun dari tempat tidur dengan gerakan ringan. Meskipun ia sudah berusaha sepelan mungkin, namun Gu Qingqing yang di belakangnya sepertinya menyadari sesuatu, dan menggerakkan badannya seraya mendengus. Badan Leng Xicheng langsung tertegun, dengan hati-hati ia menolehkan kepalanya. Melihat Gu Qingqing tidak terbangun, ia pun merasa lega. Ia lalu merapikan selimut untuk Gu Qingqing. Kemudian ia memakai sandal rumahnya dan berjalan keluar dari kamar perlahan. Leng Xicheng pergi ke ruang kerjanya, ia menelepon sekretaris Cheng dan mengatakan, batalkan rapat direksi besok, aku ada urusan. Presiden Leng, akhir-akhir ini terjadi terlalu banyak masalah. Para direksi sudah mulai melawan Leng Xicheng. Apalagi sekretaris Cheng sejak kemarin sudah menginformasikan pada para direksi mengenai rapat besok, mana mungkin dibatalkan begitu saja. Namun Leng Xicheng tetap tenang, oh ya, aku juga tidak ikut konferensi ekonomi dan perdagangan di Amerika Selatan yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Aku ingin menemani Qingqing di rumah. 1426 kesempatan terakhir 13. Presiden Leng, tapi, sekretaris Cheng panik. Orang lain bahkan tidak akan berani menghayal mendapatkan kesempatan datang di konferensi level dunia seperti itu, jadi Leng Xicheng mana boleh mengatakan tidak mengikutinya. Meskipun sebelumnya Leng Xicheng pernah meragu sejenak, namun bukankah akhir-akhir ini ia selalu bekerja keras demi mendapatkan waktu luang untuk mengikuti konferensi tersebut. Tidak ada tapi, Leng Xicheng tidak memperbolehkan ada yang meragukan keputusannya, terutama dalam hal tersebut. Lalu, aku mau kamu mencarikan satu orang. Ketika Leng Xicheng mengatakan hal ini, seolah ada cahaya melintas di matanya, orang yang 3 tahun lalu itu. Setelah menutup panggilan tersebut, Leng Xicheng pergi ke kamar mandi. Di bawah pancuran air dingin, ia mengangkat kepalanya dan melihat dirinya sendiri dari cermin. Meskipun jenggot di dagunya sudah dicukur bersih, ekspresinya juga nampak tenang, namun di bawah ketenangan tersebut, sepertinya masih membawa sedikit gelombang yang kuat, yang sedang memberontak. Ia lalu mematikan air, rasa memberontak dalam dirinya pun banyak memudar. Kemudian ia berdiri tegak dan mengeringkan air di wajahnya, sekalian menyimpan kembali emosi negatif, kekhawatiran, dan ketakutan di matanya. Tidak lama kemudian, ia pun kembali ke dirinya yang tenang dan dingin seperti biasanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng kembali ke kamar tidur tanpa mengeluarkan suara, dengan hati-hati ia membuka pintu, dan melihat Gu Qingqing masih dalam posisi sama ketika ia keluar, sepertinya tidak bergerak sejak saat itu. Leng Xicheng menutup kembali pintu perlahan, lalu kembali ke tempat tidur tanpa mengeluarkan suara. Dengan lembut ia duduk di tepi tempat tidur dan berbaring di samping Gu Qingqing. Ia takut Gu Qingqing pura-pura tidur, ia pun mencoba memanggilnya dengan lembut, Qingqing, Qingqing. Ngantuk. Gu Qingqing bergumama tidak jelas, kemudian membalikkan badannya dan melanjutkan untuk tidur. Setelah menunggu beberapa saat, Leng Xicheng tidak merasakan Gu Qingqing ada niat mau bangun, dan hanya mendengarkan suara napasnya yang teratur. Gumaman Gu Qingqing yang bagaikan sedang bermimpi kebetulan dapat membuktikan bahwa tadi ia memang sedang tidur, dan tidak mengetahui bahwa Leng Xicheng pernah meninggalkan kamar. Qingqing. Leng Xicheng membuka selimut dan masuk. Mungkin karena selimut yang terbuka membawa angin dingin masuk, Gu Qingqing jadi terganggu, ia pun mengerutkan keningnya dan bergumam, lalu kembali tidur sambil mengerutkan keningnya. Leng Xicheng melihatnya tidur dengan tidak nyaman, ia pun mengulurkan tangannya dan mengelus kening Gu Qingqing yang mengerut, kemudian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Gu Qingqing kembali mengerutkan kening, ia tidak nyaman dengan pelukan paksa ini dan sempat melawan sejenak. Namun Leng Xicheng juga berhasil menanganinya dalam waktu singkat, dan Gu Qingqing pun kembali tidur nyenyak. Leng Xicheng melihat wajah tidur Gu Qingqing, hatinya merasa sedikit bahagia, namun dicampuri dengan perasaan sulit dan cemas. Bahagia? Tentu saja karena Leng Xicheng merasa Gu Qingqing sudah tidak memiliki pilihan lain lagi, dan hanya bisa memberikan semuanya pada dirinya, bahkan memberinya kesempatan untuk terlibat langsung dalam peringatan kematian ayah Gu, di mana hal itu merupakan suatu hal paling penting serta paling dalam bagi Gu Qingqing. Sedangkan rasa cemas, Leng Xicheng mengedipkan matanya dan mengeratkan pelukannya. Gu Qingqing yang di dalam pelukannya merasa tidak nyaman, napasnya jadi sesak.
Gu Qingqing yang sedang tidur berusaha mengulurkan tangannya dan ingin mendorong Leng Xicheng, namun ia tidak berhasil mendorong pelukan pria itu dan hanya dapat mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Leng Xicheng tidak akan membiarkan rahasia yang membahayakan ini menjadi kenyataan. Apalagi memberitahukan kenyataan tersebut kepada Gu Qingqing. Di masa depan, Gu Qingqing tidak memiliki ayah, ibu, kakak, apalagi Ni Zining lagi, melainkan hanya ada Leng Xicheng. Sedangkan bukti-bukti itu, dan orang yang mengetahui kebenaran itu, Leng Xicheng dapat menanganinya 3 tahun yang lalu, maka sekarang ia juga tidak akan membiarkan orang itu muncul di hadapannya. Dan untungnya, Gu Qingqing masih belum mengetahui apapun. Mereka akan mulai saling mencintai dan memiliki anak, Leng Xicheng masih punya kesempatan. 1427 kesempatan terakhir, 14. Keesokan harinya. Hujan gerimis terus turun sejak semalam. Gu Qingqing memakai gaun hitam, topi hitam, dan sepatu hitam, satu-satunya barang yang berwarna putih adalah bunga kala lili di tangannya, ekspresinya tampak sedih. Sedangkan Leng Xicheng yang berdiri di sampingnya juga mengenakan setelah hitam sambil membawa payung hitam. Ayah, maaf, setelah waktu itu, aku sudah lama tidak datang menemuimu. Gu Qingqing berjongkok dan meletakkan bunga di depan batu nisan ayah Gu. Sekarang masih hujan, dan meskipun batu nisan tampak bersih, namun karena sedang hujan, foto ayah Gu di batu nisan diselimuti air, membuat mendiang ayah Gu seperti sedang menangis. Angin datang menerpa Gu Qingqing yang hari ini hanya mengikat rambutnya dengan gaya kuncir kuda, rambutnya pun tampak beterbangan. Lalu, kali ini, aku juga membawa Xicheng. Ini pertama kalinya dia datang menemui ayah. Maaf, karena aku baru bisa datang membawa Xicheng untuk menemui ayah sekarang. Maaf. Ketika Gu Qingqing berkata sampai sini, ia pun terhenti. Leng Xicheng melihatnya, ekspresi Gu Qingqing sekarang tampak berat. Maaf karena apa? Meskipun Gu Qingqing tidak menyelesaikan kalimat terakhirnya, namun Leng Xicheng juga dapat mengetahuinya. Bagaimanapun, Gu Qingqing sudah berusaha tidak menyalahkannya atas kematian ayah Gu, namun dalam hatinya tetap merasa tidak nyaman. Tapi tidak ada gunanya juga Leng Xicheng menjelaskan hal seperti itu, ia hanya dapat menunggu Gu Qingqing memikirkannya baik-baik. Gu Qingqing yang menghadap ke batu nisan ayah Gu, setelah mengepalkan tangannya, ia pun melonggarkan tangannya lagi. Ia lalu berdiri dan mundur, kemudian tiba-tiba meraih tangan Leng Xicheng yang membawa payung. Jari tangan Gu Qingqing yang ramping, meraih tangan besar Leng Xicheng dengan lembut. Ujung jarinya yang sedikit basah awalnya hanya berada di atas punggung tangan Leng Xicheng, setelah meragu sejenak, Gu Qingqing pun menambahkan kekuatan genggaman tangannya dan menggenggam erat tangan Leng Xicheng. Ini membuktikan bahwa ia pada akhirnya tetap memilih Leng Xicheng, di hadapan ayah Gu. Leng Xicheng sangat emosional, meskipun Gu Qingqing masih ragu-ragu, namun asalkan ia bisa mendapatkan kesempatan tersebut, maka pernikahan mereka pasti akan kuat dan tidak akan hancur. Leng Xicheng menggenggam kembali tangan Gu Qingqing, kini kedua tangan mereka saling bergandengan dengan erat. Gu Qingqing menenangkan dirinya. Dibandingkan dengan suaranya yang emosional tadi, kali ini nada bicaranya terdengar lebih tegas. Ayah, aku dan Xicheng sudah menikah, maaf, sampai sekarang baru membawanya menemuimu. Dia, sekarang sangat baik padaku. Rumah juga baik-baik saja, ibu dan kakak juga sehat. Sebelumnya ada masalah di keluarga kita, tapi sekarang kakak sudah keluar dari penjara, krisis sudah berlalu. Semalam aku sudah pergi melihat kakak, dia terlihat sehat. Leng Xicheng berdiri di samping Gu Qingqing, mendengarnya menceritakan kondisi keluarganya. Jelas-jelas Gu Qingqing tidak ingin mengatakan semuanya kepada ayah Gu. Namun ia juga, hari ini mereka datang menemui ayah, Gu Qingqing tentu ingin memberitahukan kabar baik daripada kabar buruk, meskipun ada banyak masalah yang sudah terjadi. Tapi ayah, sikap ibu dan kakak sangat salah. Walaupun aku berniat membantu, tapi aku benar-benar tidak tahu cara membujuk kakak agar jadi orang yang baik. Jika ayah bisa, tolong bantu dia. Ayah pasti akan melindungi kami, kan? Leng Xicheng mendengar Gu Qingqing terus membicarakan masalah Gu Qingshan. Dasar wanita bodoh, sudah sampai titik ini, ia masih tidak ingin berbicara buruk mengenai keluarganya. Siapapun yang sudah berjalan masuk ke dalam hati Gu Qingqing, selain kematian yang memisahkan, maka Gu Qingqing pasti tidak akan meninggalkan orang itu duluan, bukan? Ayah, aku datang menemuimu. Leng Xicheng maju selangkah dan menyapa ayah Gu.
1428 kesempatan terakhir, 15. Gu Qingqing menolehkan kepalanya dengan bingung, ia tidak menyangka Leng Xicheng akan mengambil inisiatif menyapa ayah Gu, sehingga Gu Qingqing sedikit kaget. Leng Xicheng sepertinya dapat merasakan kekagetan Gu Qingqing, ia pun menggenggam erat tangan Gu Qingqing, tidak membiarkannya pergi. Ini adalah pertama kalinya aku datang menemui ayah, kan? Leng Xicheng berkata dengan nada lembut, ekspresinya juga tidak dingin seperti biasanya, melainkan menunjukkan ekspresi yang hangat. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Leng Xicheng datang ke makam ayah Gu. Meskipun Gu Qingqing tidak pernah membawanya, namun tiap tahun Leng Xicheng pasti akan mengikuti Gu Qingqing dan melihat dari jauh. Aku menantu tidak berbakti, butuh waktu lama bagiku untuk datang ke sini, maaf. Kata-kata Leng Xicheng ini memang isi hatinya. Walaupun ia sebenarnya tahu bahwa ayah Gu bukanlah ayah yang baik seperti yang dibayangkan Gu Qingqing, di mana dia adalah seorang ayah yang akan melakukan segalanya demi anak, ayah yang sempurna. Sebaliknya, ayah Gu adalah orang yang tidak berguna, pemabuk, tidak berpenghasilan, tapi suka berkelahi dan mabuk. Dia juga bukan orang yang sangat menyayangi Gu Qingqing, melainkan sama seperti Wu Weimei, memilih menyayangi Gu Qingshan. Dan yang paling penting adalah, kecelakaan ayah Gu bukanlah pengorbanan diri yang tragis, melainkan sebuah penipuan yang direncanakan. Namun bagaimanapun juga, ayah Gu tetap adalah ayah Gu Qingqing, dan satu-satunya orang yang memberikan kasih sayang untuk wanita itu selama 20 tahun di keluarga seperti itu. Dan cukup dengan ini saja, Leng Xicheng sudah banyak berterima kasih padanya. Apalagi, ia juga bertanggung jawab atas kematian ayah Gu, bukan hanya karena ia sudah menabrak mati ayah Gu, tetapi juga karena sebuah cahaya seolah melintas di mata Leng Xicheng. Kemudian ia memberikan payung pada Gu Qingqing, dan mengeluarkan anggur dari tasnya. 1, 2, 3 botol, Gu Qingqing melihatnya terus mengeluarkan botol anggur dari tas, ia pun terkejut. Ia sejak awal sudah tahu bahwa Leng Xicheng akan membawakan anggur, tapi ia tidak menyangka bahwa pria itu bukannya membawa baijiu seperti Mao Tai atau Wu Liangye, ataupun anggur merah, apalagi Chivas Regal dan sejenisnya. Melainkan membawakan baijiu botol kecil yang paling disukai ayah Gu ketika masih hidup, satu botol berisi 500 liter, harganya tidak lebih dari 10 yuan. Baijiu merupakan minuman keras tak berwarna dari Cina, yang biasanya mengandung alkohol antara 35% dan 60% berdasarkan volume. Leng Xicheng membawakan 6 botol. Ini bukan masalah uang, melainkan, Leng Xicheng ternyata mengetahui minuman kesukaan ayah Gu. Dan cukup dengan ini saja sudah dapat membuat Gu Qingqing merasa sangat dihargai. Leng Xicheng mengeluarkan 6 botol anggur, ia membuka 3 botol dan meletakkannya di depan batu nisan ayah Gu. Kemudian Leng Xicheng mengambil ketiga botol minuman yang tersisa, membuka salah satu botol, dan bersulang dengan botol milik ayah Gu. Aku tahu Anda sangat suka minum. Aku juga tidak dapat melakukan sesuatu untuk Anda, di sini aku hanya bisa duduk dan minum dengan Anda. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Leng Xicheng pun mengangkat kepalanya dan meneguk abis anggur yang di dalam botol. Gu Qingqing terkejut, ini anggur baijiu dengan kadar alkohol 3 hingga 40%. Dan Leng Xicheng menghabiskan 500 liter dalam sekali teguk. Anggur ini memang murah, sekali teguk, rasa pedasnya pun menyebar dari tenggorokan hingga lambung, rasa pedas yang membakar membuat tenggorokan Leng Xicheng sangat tidak enak. Kadar toleransi alkohol Leng Xicheng lumayan bagus, setelah menghabiskan satu botol, kondisinya tidak mengalami perubahan, tatapannya tetap tenang. Hanya saja di dalam ketenangan tersebut, sepertinya membawa sedikit perasaan kelembutan dan perjuangan, juga sedikit rasa bersalah. Kabar Qingqing sangat baik. Belum lama ini, dia bahkan mendapatkan juara 1 dalam kompetisi periklanan tingkat nasional. Dia sangat mencintai keluarganya, juga sangat ramah dan baik terhadap teman dan rekan kerjanya, begitu juga denganku. Selesai mengatakannya, Leng Xicheng membuka lagi botol kedua, dan bersulang lagi dengan ayah Gu. Anak perempuan sebaik ini sudah menjadi istri Leng Xicheng, sebenarnya Leng Xicheng yang lebih diuntungkan. Sebagian besar pencapaiannya bergantung pada keluarganya, dan hanya Gu Qingqinglah seseorang yang diperjuangkan dengan tangan Leng Xicheng sendiri. 1429 kesempatan terakhir, 16. Kadar alkohol baijiu yang tinggi membuat Leng Xicheng, yang meskipun memiliki toleransi alkohol yang bagus, mulai terasa pusing setelah botol kedua. Namun setelah istirahat sebentar,
lalu mengelap mulutnya. Leng Xicheng pun kembali berkata, "Ayah, Qingqing sudah menikah denganku. Sedangkan aku sebagai suami Qingqing, selama 3 tahun ini aku tidak memperlakukannya dengan baik, tapi kedepannya aku pasti akan berubah." Setelah mengatakan kata-kata ini, Leng Xicheng membuka lagi botol ketiga dan ingin meneguknya sampai habis. Gu Qingqing terkejut, ia pun maju dan menghentikan tindakannya. "Xicheng, sudah cukup, jangan minum lagi." Ketika Gu Qingqing menarik tangan Leng Xicheng, isi di dalam botol anggur hanya tersisa sedikit. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing, kemudian ia pun menuang sisa anggur itu ke tanah. "Maaf, maaf." Kata maaf pertama untuk ayah Gu, dan yang kedua untuk Gu Qingqing. "Xicheng." Gu Qingqing melihat Leng Xicheng mengerutkan keningnya. Ia pertama kali melihat Leng Xicheng menunjukkan ekspresi yang begitu menderita. Jujur saja, sebelumnya ketika Gu Qingqing melihatnya mengancam Wu Weimei, ia sangat kaget dan marah, bahkan merasa selama ini ia sudah berdiri di pihak musuh, sudah mengkhianati ayah Gu. Padahal Leng Xicheng memang sudah menabrak ayah Gu sampai mati, bahkan mengancam keluarga korban, dan Gu Qingqing merasa situasi ini sungguh susah dibayangkan. Namun kini Gu Qingqing melihat Leng Xicheng begitu sedih, mungkin sebenarnya Leng Xicheng sangat menderita dan hanya tidak pernah menunjukkannya saja. Gu Qingqing tidak mengetahui apa yang bisa ia lakukan, sehingga ia pun memilih untuk menarik tangan Leng Xicheng. "Xicheng." Leng Xicheng mengambil napas dalam, ia mengendalikan perasaannya dan berdiri. Ia mengambil payung dari tangan Gu Qingqing, kemudian satu tangannya lagi merangkul ke belakang dan menopang di atas pundak Gu Qingqing, memeluknya dengan erat. Hujan mulai mereda, angin masih berhembus, Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak mengatakan apapun dan hanya terus menatap batu nisan ayah Gu. Sebelum pergi, Leng Xicheng menambahkan, "Ayah, aku akan menjaga Qingqing dengan baik, Anda tidak perlu khawatir." Gu Qingqing melihat Leng Xicheng, ekspresi Leng Xicheng sangat serius, lalu Gu Qingqing juga mengatakan, "Ayah, kami berencana untuk punya anak. Semoga lain kali kami bisa datang ke sini bersama cucumu." Leng Xicheng menolehkan kepalanya menghadap Gu Qingqing dan melihatnya tersenyum. Hari ini pertama kalinya Gu Qingqing menunjukkan senyuman yang santai. Wanita itu bersedia melepaskan masa lalu dan meraih masa depan. Asalkan Leng Xicheng tidak pernah membohonginya, Gu Qingqing pun bersedia mempercayainya untuk yang terakhir kali, dan menanamkan semua perasaannya pada Leng Xicheng. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing pergi, mereka bertemu dengan tamu tak terundang. Ni Zining. Beberapa tulang rusuk Ni Zining patah saat kecelakaan kemarin, ia juga sempat beberapa kali kritis. Dan untungnya ada Gu Qingqing yang membangunkannya dari koma. Setelah Ni Zining siuman, kondisinya masih tidak stabil dan masih beberapa kali kritis. Zhen Xiaoya pernah mencoba menelepon ke rumah keluarga Leng ingin meminta bantuan Gu Qingqing, namun Leng Xicheng mana mungkin memberinya kesempatan. Leng Xicheng diam-diam menyuruh pembantu rumah, jika anggota keluarga Ni menelepon mereka harus mengatakan Gu Qingqing tidak ada di rumah. Ia juga diam-diam memblokir nomor telepon semua anggota keluarga Ni di ponsel Gu Qingqing. Dari Ni Zining masuk rumah sakit hingga sekarang, waktu sudah berlalu hampir 1 bulan. Badannya masih dibalut oleh kain kasa, meskipun sudah diperbolehkan untuk turun dari tempat tidur, namun wajahnya tetap sangat pucat, kondisinya masih sangat lemah. Setiap tahun pada hari kematian ayah Gu, karena Ni Zining berada di luar negeri, ia pun tidak pernah hadir. Dan kini akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk menjenguk makam ayah Gu. 1430 kesempatan terakhir, 17. Ni Zining jelas-jelas tidak datang sendirian, di sampingnya masih ada Ni Shize dan Zhen Xiaoya, dan mereka berdua jelas-jelas tidak seikhlas Ni Zining untuk datang ke sini. Jika bukan karena Ni Zining bersikeras ingin datang ke sini, dan Ni Shize dan Zhen Xiaoya mengkhawatirkan Ni Zining datang sendirian, ditambah lagi Gu Qingqing sudah membantu mereka membangunkan Ni Zining dari koma, mereka pun dengan terpaksa menemani Ni Zining ke sini. Namun keluarga Ni tidak menyangka mereka tidak hanya bertemu dengan Gu Qingqing, tapi juga Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing melihat Ni Zining, ia sedikit terkejut. Ni Zining membawa bunga, dan jelas-jelas bunga itu untuk ayah Gu. Tidak mempedulikan konflik antara keluarga Ni Zining dan Gu Qingqing. Kini keluarga Ni datang untuk ayah Gu pada hari kematiannya, bagaimanapun juga, Gu Qingqing merasa sangat berterima kasih. Sehingga kali ini dengan sopan ia menyapa, "Paman Ni, Bibi Zhen, Zining."
Kemudian badan Gu Qingqing bersandar ke arah Leng Xicheng. Dibandingkan dengan Gu Qingqing, Leng Xicheng tidak bisa berlapang dada. Di matanya, keluarga Ni bagaikan semut. Jika bukan karena Gu Qingqing menyukai Ni Zining, ia sama sekali tidak akan memperdulikan keluarga Ni. Namun Leng Xicheng melihat Gu Qingqing mendekat ke arahnya, ia pun menyipitkan matanya. Yang penting Gu Qingqing lebih memilihnya di hadapan Ni Zining, jadi ia pun tidak memperdulikan keluarga Ni yang berusaha mendekat. Kini Leng Xicheng pun menunjukkan statusnya sebagai suami. Meskipun tangan yang menopang di pundak Gu Qingqing mengerat, namun ketika menghadapi keluarga Ni, ia tetap dapat menyapa dengan tenang sambil menganggukkan kepalanya, "Paman Ni, Bibi Zhen." "Zining, bagaimana kondisimu sekarang?" Nada bicara Leng Xicheng kali ini bahkan lebih lembut daripada Gu Qingqing, ia bahkan tidak lupa menanyakan kondisi Ni Zining. Ni Zining melihat Leng Xicheng dan Gu Qingqing berdiri berdampingan, dan keduanya tampak mesra. Meskipun adegan ini menusuk mata Ni Zining, namun ia sudah menyiapkan hati sebelumnya. Sehingga meskipun lesu, ia tetap menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Sudah baikan." "Terima kasih Qingqing, jika bukan kamu yang membantuku, mungkin." "Hais," Leng Xicheng memotong kata-kata Ni Zining, "kamu kan temanku dan Qingqing." Leng Xicheng bahkan memberikan jalan, "Kalian ingin mengunjungi ayah. Terima kasih atas kedatangan kalian." Kata ayah yang keluar dari mulut Leng Xicheng membuat keluarga Ni tertegun dan memiliki perasaan yang rumit. Bahkan Gu Qingqing juga sedikit terkejut. Ni Zining melihat Leng Xicheng, lalu ke Gu Qingqing, sorot matanya tampak sedikit terkejut dan sedih, namun ia tidak mengatakan satu kata pun. Malah Ni Size yang maju dan menganggukkan kepalanya, "Benar. 3 tahun yang lalu, ketika kecelakaan terjadi, kami sedang di luar negeri, jadi tidak punya waktu untuk ke sini. Karena sekarang sudah ada waktu, jadi terima kasih." Setelah keterkejutan Gu Qingqing, ia pun segera merespon, terutama ketika Leng Xicheng membantunya menghadapi keluarga Ni. Gu Qingqing sangat terharu meskipun ia tetap dapat merasakan ketidaksukaan Leng Xicheng terhadap keluarga Ni dari cara bicaranya. "Seharusnya kami yang mengucapkan terima kasih. Waktu itu jika bukan kamu yang menyelamatkan Zining, mungkin kami tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di sini. Kedepannya jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluarga kami, jangan sungkan." Ni Size melihat meskipun Ni Zining masih sedih, namun sepertinya sudah mulai menerima takdirnya, Ni Size pun merasa sangat senang. Selama Ni Zining dapat melepaskan obsesinya terhadap Gu Qingqing, maka perjalanan kali ini tidaklah sia-sia. Kita harus saling membantu sebagai teman. Gu Qingqing juga memberikan jalan dengan lapang dada. Keluarga Ni berjalan masuk, ketika Ni Zining berjalan melewati Leng Xicheng dan Gu Qingqing, seolah sesuatu yang ada di udara akhirnya terjatuh ke darat. Waktu telah berlalu, kini tidak ada lagi yang dapat menghalangi kebersamaan Leng Xicheng dan Gu Qingqing, kan? Selanjutnya bab 1431 kesempatan terakhir, 18.